Hujan deras mengguyur tanpa henti malam itu. Langit kelabu dipenuhi kilatan petir yang sesekali menerangi jalanan sepi. Seorang pemuda berjalan tertatih di trotoar. Tubuhnya basah kuyup dan pikirannya penuh kekalutan. Ia baru saja putus cinta dan rasa sakit itu menyesakkan dadanya lebih dari dinginnya udara malam. Dalam keputusasaan, ia berhenti di depan sebuah toko pakaian bekas yang nyaris runtuh. Toko itu terlihat seperti tempat yang lama ditinggalkan, tapi sebuah jaket di etalase menarik perhatiannya. Warnanya kusam dengan bercak merah samar yang tak jelas. Apakah itu karat atau darah? Entah apa yang mendorongnya. Pemuda itu masuk ke dalam. "Ambil saja," ujar penjaga toko dengan suara parau, seolah tak peduli. Tanpa berpikir panjang, pemuda itu mengambil jaket tersebut, lalu segera mengenakannya. Jaket itu terasa hangat, lebih dari yang ia harapkan. Namun saat ia melangkah keluar, rasa dingin yang aneh merayap ke kulitnya. Saat berjalan kembali ke rumahnya di tengah hujan, pemuda itu merasakan sesuatu yang aneh. Jaket yang ia kenakan tiba-tiba terasa berat, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Rasa sesak melanda dadanya dan ia mulai mencium bau anyir yang menusuk. Panik, ia mencoba melepaskan jaket itu, tetapi resletingnya seperti terkunci. Saat itu juga sebuah kilatan petir menyinari wajahnya di cermin sebuah jendela toko. Bayangan yang terpantul bukan dirinya, melainkan sosok menyeramkan dengan mata kosong dan senyum penuh darah. Pemuda itu tidak pernah sampai ke rumah. Tubuhnya ditemukan keesokan paginya di pinggir jalan dengan jaket itu tergeletak di sampingnya. Bersih tanpa noda, namun tubuhnya penuh luka seperti digaruk oleh cakar tajam. Fenomena seperti ini menarik perhatian Foundation. Laporan-laporan tentang pakaian bekas yang menjadi penyebab kecelakaan dan kematian mulai bermunculan di kawasan Puncak Bogor. Peneliti mencatat adanya pola yang tak biasa dan dugaan kuat bahwa salah satu artefak SCP telah menyebar ke wilayah ini. Hai, saya bukan Dr. Bob. Saya cuma pengisi suara saja. Yang belum like, subscribe, dan komen, silahkan lakukan sekarang. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan tentang kisah terbaru SCP Plesetan. Yuk lanjut. Suatu pertanyaan aneh, kenapa Bogor disebut di sini? Padahal cerita ini menyangkut tentang SCP-025 yang biasanya berlangsung atau terjadi jauh di belahan dunia lain. SCP-025 yang kemudian dikenal sebagai pakaian terburuk dunia adalah koleksi pakaian bekas yang membawa malapetaka bagi siapapun yang memakainya. Setiap pakaian memiliki kutukan unik yang mencerminkan sifatnya. Dalam kasus pemuda di awal, jaket itu memiliki sejarah kelam dikenakan oleh seorang pembunuh berantai yang selalu membawa korbannya dengan luka robek. Energi gelap jaket tersebut masih tersimpan hingga kini, menciptakan mimpi buruk bagi siapa saja yang mendekatinya. SCP-025 ditemukan di sebuah gudang tak terpakai dan kini disimpan di fasilitas khusus. Setiap pakaian di koleksi ini memunculkan efek mematikan bagi pemakainya. Misalnya, sebuah gaun pengantin yang tampak cantik namun membuat pemakainya merasa ditikam di bagian dada, atau topi fedora tua yang membuat pemakainya mengalami halusinasi dan akhirnya melukai dirinya sendiri. Salah satu catatan paling menyeramkan berasal dari seorang pria bernama Raka yang menemukan sepatu kulit dalam kondisi hampir baru. Awalnya ia merasa nyaman memakainya, namun beberapa hari kemudian kakinya membengkak hingga pecah, seperti mencoba menyesuaikan diri dengan ukuran sepatu yang tak pernah cocok. Para peneliti masih mencoba memahami asal-usul SCP-025. Namun satu hal pasti, setiap pakaian ini membawa kisah kematian dan penderitaan yang tak pernah bisa dihapus. Pada tahun 2008, sebuah tim riset rahasia dari Foundation dikirim ke Indonesia untuk menyelidiki laporan tentang fenomena aneh yang terkait dengan pakaian ini di kawasan Puncak Bogor. Wilayah itu yang dikenal sebagai tempat wisata sejuk dan indah, tiba-tiba menjadi sorotan karena serangkaian kecelakaan fatal yang misterius. Semua insiden memiliki pola yang sama. Pakaian korban ditemukan dalam kondisi yang tidak biasa, terrobek-robek sempurna, berubah warna, atau bahkan berbau busuk seperti bangkai meski baru beberapa jam dipakai. Tim Foundation yang menyamar sebagai peneliti lingkungan mendirikan laboratorium rahasia di sebuah villa tua di Puncak.
Lokasinya dipilih karena dekat dengan jalur kecelakaan yang paling sering dilaporkan. Peneliti utama Dr. Haris Wijaya mencatat bahwa kecelakaan tidak hanya melibatkan pengendara sepeda motor, tetapi juga beberapa pendaki dan warga lokal. Salah satu kasus paling mencolok adalah seorang remaja bernama Farhan yang jatuh dari motornya di malam hari. Jaket yang ia kenakan ditemukan berdarah dan sobek meski tubuhnya tidak mengalami luka sebesar itu. Saksi mengatakan jaket itu seperti hidup dan melilit tubuhnya sebelum ia kehilangan kendali. Dr. Haris dan timnya mengumpulkan beberapa pakaian dari tempat kejadian kecelakaan, namun tidak ada bukti anomali yang jelas saat pakaian diperiksa di laboratorium. Dalam percobaan simulasi, pakaian itu tampak normal meski beberapa anggota tim melaporkan perasaan tak nyaman saat berada di dekatnya. Pada minggu kedua, seorang teknisi, Wahyudin, mulai mengalami mimpi buruk setelah menyentuh salah satu pakaian. Dalam mimpinya, ia melihat sosok bayangan yang merangkak keluar dari kain, mengintai dan berbisik dengan suara mengerikan. Beberapa hari kemudian, Wahyudin ditemukan pingsan dengan luka cakar di lengannya. Meski rekaman CCTV menunjukkan ia sendirian di ruangan saat itu. Namun, investigasi lebih lanjut tidak menemukan hubungan langsung antara kecelakaan di Puncak dan SCP-025. Laporan dari warga lokal yang mengaitkan fenomena ini dengan kutukan atau aktivitas mistis pun sulit dibuktikan. Foundation akhirnya menyimpulkan bahwa insiden ini mungkin hanyalah kebetulan atau efek psikologis dari cerita-cerita yang berkembang di masyarakat. Laboratorium di Puncak ditutup pada tahun 2010. Semua barang bukti termasuk pakaian dipindahkan ke fasilitas utama di Singapura untuk analisis lebih lanjut. Meski penelitian dihentikan, cerita tentang pakaian horor di Puncak Bogor tetap menjadi legenda di kalangan warga setempat. Beberapa percaya bahwa pakaian itu adalah bagian dari SCP-025 yang secara tidak sengaja tersebar di wilayah itu. Salah satu cerita paling terkenal adalah tentang seorang pendaki yang menemukan shell wall di pinggir jalan. Setelah memakainya, ia dilaporkan merasa tubuhnya terbakar meski cuaca dingin. Ia diselamatkan oleh temannya tepat waktu. Tapi shell itu menghilang sebelum bisa diperiksa. Hingga kini, kisah ini tetap menjadi misteri. Mungkin hanya cerita rakyat, atau mungkin jejak dari SCP-025 yang tak pernah sepenuhnya hilang. Bayangkan jika SCP-025 mengambil bentuk pakaian tradisional atau budaya Indonesia. Misalnya, sebuah pakaian pendekar yang dulunya dikenakan oleh seorang pesilat legendaris. Pakaian itu terbuat dari kain hitam legam dengan bordir emas yang berkilauan, memancarkan aura kewibawaan. Namun, di balik keindahannya, pakaian ini menyimpan misteri dan kengerian yang tak terduga. Konon, siapapun yang mengenakannya tanpa izin dari roh sang pemilik asli akan merasakan tubuhnya kaku, seolah diikat oleh kekuatan tak kasat mata. Mereka akan dipaksa melakukan gerakan-gerakan silat yang mustahil bagi manusia biasa, hingga akhirnya tubuh mereka kelelahan dan tak mampu bertahan. Beberapa saksi mata menyebutkan bahwa pakaian itu bisa berbisik di malam hari, melantunkan mantra kuno yang mengundang roh-roh leluhur untuk menguji pemakai barunya. Tidak sedikit yang percaya bahwa pakaian itu adalah peninggalan seorang pendekar sakti yang pernah menguasai ilmu pamungkas. Pakaian tersebut tidak hanya menjadi lambang kehebatannya, tetapi juga jebakan bagi siapa saja yang mencoba mengambilnya dengan niat buruk. Mereka yang ditemukan tewas karena pakaian ini seringkali berada dalam posisi yang aneh. Tubuhnya terlipat atau kaku seperti tengah menyelesaikan jurus terakhir yang bahkan mustahil dilakukan oleh manusia hidup. Jika SCP-025 benar-benar ada di tengah masyarakat, mungkin cerita-cerita lama tentang kutukan dan pakaian mistis dari zaman dulu akan kembali menghantui kita. Bukan hanya sekedar legenda, tetapi realitas yang membuat siapa saja berpikir dua kali sebelum menyentuh benda-benda yang terlihat biasa, namun menyimpan kekuatan yang tak dapat dijelaskan. Sejak adanya isu tentang SCP-025 di Bogor yang kemudian berlanjut ke Singapura, banyak orang yang menelepon saya menanyakan tentang keberadaan pakaian tersebut dan apakah benar ada kaitannya dengan kecelakaan misterius yang terjadi di kedua tempat itu. Beberapa bahkan mengirimkan foto-foto jaket lama yang mereka temukan di tempat-tempat sepi, berharap bisa mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut. Seorang wartawan dari media ternama Amerika yang memilih untuk tidak disebutkan namanya menelepon saya dengan nada penuh urgensi. Ia bertanya apakah Prabowo sebagai Presiden Indonesia mengetahui tentang keberadaan SCP-025 dan bagaimana sikap pemerintah terhadap fenomena ini. Ia bahkan menyebut
kemungkinan dampak internasional jika kasus ini benar-benar melibatkan anomali yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Wartawan tersebut tampaknya begitu yakin bahwa SCP-025 adalah ancaman nyata. Ia terus mendesak menanyakan apakah pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan pihak internasional untuk mengisolasi kasus ini, atau jika ada organisasi rahasia yang dilakukan untuk mencegah penyebarannya. Saya pun tak habis pikir, mengapa banyak yang begitu yakin dengan keberadaan SCP ini, seolah-olah kisahnya adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa disangkal. Namun, apapun cerita yang beredar, ingatlah suatu hal, semua ini hanyalah bagian dari hiburan yang tak perlu dipikirkan terlalu serius. Namanya juga SCP Plesetan. Tahu kan bagaimana kontennya?